what's up cuy, balik lagi sama gua Mirza di channel Behalf Official nih. Nah oke, jadi kali ini gua bakalan ngebahas salah satu webcam keluaran dari Behalf, yaitu adalah Behalf DI Beta 1. Yang dimana webcam ini tuh sudah keluar cukup lama cuy, udah hampir sekitar 8 bulanan, dan ini menjadi webcam terfavorit untuk para live streamer. Karena selain dari hasil kualitas gambarnya, dia tuh punya fitur menarik, yaitu kayak ada built-in ring light ya cuy. Nah, jadi hukumnya itu wajib ya, kalau misalkan kalian punya webcam sebagus apapun, tapi pencahayaan di ruangan kalian itu kurang oke, ya hasil webcamnya pun juga ya pasti kurang oke juga gitu. Nah makanya gue berinisiatif untuk membuat suatu webcam yang ada ring lightnya. Ini buat ngebantu kalian yang masih awam dalam dunia videografi ataupun fotografi, yang dimana kalau misalkan pencahayaan dalam suatu kamera itu harus memiliki 3 point of lightning. Nah jadi minimal ada ring light lah ya cuy di dalam webcamnya itu, biar bisa ngebantu pencahayaan kalian, biar muka kalian tuh makin keren coy. So jadi buat kalian yang belum punya si webcam ini tuh wajib banget jika kalian punya si webcam ini untuk menemani live streaming ataupun konten YouTube kalian. Ya atau misalkan kalian punya pekerjaan-pekerjaan yang mewajibkan kalian menggunakan webcam dengan kondisi selalu fit dan prima, si webcam ini bisa menjadi salah satu solusinya cuy. So oke, jadi di sini webcamnya sudah ada, udah dipegang sama gua. Jadi serinya itu adalah Behalf DI Beta 1. Banyak yang salah dari kalian kalau menyangka Beta 1 itu dalam arti sebenarnya, ya memang kalau dalam kamus Beta 1 itu percobaan. Tapi Beta 1 ini yang gua maksud di sini itu ya ini adalah nama serinya Beta 1. Ya mungkin nanti bakal keluar itu yang namanya Beta 2 ataupun ya seri-seri lainnya. Jadi Behalf DI itu adalah salah satu nama komponen webcamnya. Beta 1 itu nama si serinya cuy, kayak gitu ya. So oke, jadi kita langsung aja kira-kira kalau misalkan kita ngebeli si webcam ini dan kita nge-unboxing kira-kira isinya apa aja. Jadi kita akan masuk ke dalam segmen What's in the Box. Jadi dalam kemasannya itu ada apa aja sih? Jadi dalam unit kemasannya ini kita akan mendapatkan unit si webcamnya ini ya yang sudah tersegel. Di sini harus dipastikan ini tersegel dan memiliki garansi selama 3 bulan. Jelas banget di sini juga disertai dengan kartu garansi dan juga ada salah satu tambahan tripod mini buat kalian yang malas nyolokin ke dalam SIM monitornya cuy. Jadi lu bisa pasangin di dalam mini tripodnya ini. Mini tripodnya memang nggak bagus-bagus amat, cuman ini lumayan bisa ngebantu, gratis lah ya cuy ya. So oke, selanjutnya kita bakal bahas untuk masalah build quality dan desain dari si webcam ini. Yang pertama kita akan bahas dulu desainnya nih. Untuk desainnya sendiri nih, mungkin ini agak sedikit familiar jika kalian sedikit suka dengan brand-brand yang lain ya. Jadi modelnya itu beda banget. Biasanya webcam itu mengkotak ataupun ngepersegi. Nah si webcam Behalf DI Beta 1 ini modelnya ngebulet cuy ya. Jadi memang konsepnya ini memang mirip dengan mata kayak gitu. Oke, tadi gue udah bilang juga kalau misalkan si webcam ini punya keunikan, yaitu dia memiliki built-in ring light dengan 2 intensitas cahaya dan 2 mode warna cuy. Lalu kayak gimana cara penggunaannya? So jadi kalau misalkan kalian pengen nyalain ring lightnya, ya kalian tinggal touch aja di bagian chrome-nya ini sekali, itu nanti dia akan langsung nyala. Nah kalau misalkan kita pengen ngeganti warna, kita tinggal touch sekali lagi, itu dia akan langsung ngeganti warna. Kalau misalkan kita pengen ngecilin intensitas cahayanya, kita tinggal ditekan aja. Itu nanti dia bakal mengurangi intensitas cahayanya dari yang sedang ke yang tinggi cuy. So oke, kita akan bahas desain-desain yang lainnya juga. Jadi si webcam itu bisa dipakai di tripod. Jadi mau misalkan tripod kalian yang kecil kayak gini, mau tripod yang besar pun itu bisa. Nah biasanya untuk para live streamer ataupun youtuber, dia cukup tinggal pakai si monitor. Jadi kalau misalkan kalian punya monitor yang berapapun inchnya itu tetap support, karena dia ini bahasanya itu kayak punya penyangga gitu dalam monitor. Langsung lu tinggal simpan aja di dalam monitor dan lu bisa langsung live streaming ataupun bikin konten video game cuy. Oke, selanjutnya di sini untuk desain dan build quality-nya juga dari masalah perkabelannya. Untuk kabelnya di sini juga punya kualitas kelistrikan yang sudah sangat oke banget. Cuma dengan satu catatan nih, karena dia ini memiliki kualitas gambar yang oke dan memiliki built-in ring light di dalam si webcamnya ini. So jadi dipastiin kalau misalkan watt ataupun tegangan dari laptop ataupun PC kalian itu harus benar-benar sangat stabil banget. Gua saranin kalau kalian menggunakan PC, kalian colok si kabel USB-nya itu di belakang ya. Jangan disatuin dengan USB berat lainnya seperti game capture ataupun USB hub. Ya kalau misalkan kalian satuin dengan mouse ataupun keyboard itu masih oke. Jadi pastiin ya kalau misalkan kalian pengen menggunakan seoptimal mungkin si webcam ini, lu harus colok di dalam laptop ataupun PC yang punya USB tegangan tinggi cuy.
So, oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tutorial gimana mengoptimalkan ataupun gimana cara penggunaan si webcam ini dalam PC kalian di saat kalian live streaming ataupun sekedar Zoom meeting gitu kan. Dan juga gimana cara mengoptimalkan untuk pewarnaan dan gambarnya ini. Ya, nanti di sini akan masuk ke dalam tutorial via OBS-nya di scenes berikut ini, cuy. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tutorial gimana cara mengoptimalkan si webcam DI Beta 1 ini, cuy. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan dulu yaitu dari cara pemasangannya nih, cuy ya. Pemasangannya itu yaitu dari si webcam ini lu wajib colok ke dalam PC yang colokannya itu di belakang. Kalau bisa itu di USB 3 dan jangan gabung dengan game capture lainnya. Jika kalian menggunakan laptop, usahakan jangan menggunakan USB hub. Jadi langsung direct aja colok ke dalam laptop dan jangan bersebelahan dengan game capture juga ataupun USB berat yang lainnya. Kenapa? Ya karena si webcam itu memiliki built-in ring light yang dimana dia itu memerlukan watt yang tinggi. Kecuali kalian matiin si ring lightnya itu masih bisa oke aja kalian gabung dengan mouse ataupun keyboard ya cuy ya. Nah di sini gua akan kasih demonstrasinya itu dua cara pengoptimalan. Yang pertama kita akan mengoptimalkan di aplikasi kamera bawaan Windowsnya dan di OBS untuk kalian live streaming. Yang pertama kita akan buka dulu di aplikasi kamera untuk ngetes apakah si webcam ini terdetek dengan baik atau enggak. Kita ketik aja di bagian tips search-nya ini. Kita ketik kamera. Nah kita buka kamera. Oke, di sini langsung kedetek dengan nama USB kamera ya. Nah, cuman untuk biasanya untuk aplikasi bawaan Windowsnya itu dia ini sangat mentah banget. Gak bisa kalian edit ataupun pengoptimalkan lagi secara tone warnanya itu di sini. Jadi lebih baik lagi kalian pengoptimalannya itu di OBS. Kalau misalkan kalian pengen menggunakan zoom kamera, kalian butuh suatu aplikasi yang dimana bisa mengoptimalkannya lagi si webcam ini. Nah, di sini bisa kalian pakai split cam ataupun aplikasi kamera lainnya untuk bisa lebih kayak ngurangin brightness, ngurangin exposure ataupun si cahaya-cahayanya biar nggak terlalu over exposure ya cuy ya. Nah di sini pun juga gue dibantu dengan ring light untuk pencahayaannya, jadi biar jauh lebih oke lagi. Ini belum gue nyalain untuk ring light bawaan si webcamnya. Nah di sini gue bakalan coba langsung sekarang di OBS-nya. Kita close yang aplikasi kameranya dan kita buka OBS. Oke, nah di sini udah buka juga OBS. Nah, jika kalian seorang pemula kalian itu pasti bingung nih, gimana sih cara munculin si webcam di dalam OBS? Kalian tinggal klik tanda plusnya ini dan klik yang video capture device dan kalian ketik nama itu webcam. Nah, kita tinggal di OK. Lalu setelah itu kalian cari aja device-nya USB kamera. Secara otomatis ini sudah kedetek ya cuy ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan pertama sekarang kita set dulu resolution FPS-nya. Jika kalian pengen gambarnya full seperti ini, kalian bisa langsung di bagian di custom. Di resolusinya itu kalian set paling tinggi di 1920 x 1080. Nah ini gambarnya bakalan full seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian di sekedar cuman pengen live streaming game dan gambarnya bakal diperkecil, gue saranin kalian menggunakan yang 1280 x 720. Nah ini biar lebih jauh lebih stabil lagi dan lebih lebih aman lah. Untuk FPS-nya di sini hanya maksimal di 30 FPS. Di video formatnya di ini, di color space-nya kalian pilih di 709. Color range-nya itu kalian bebas sesuai selera kalian mau di partial ataupun full. Kalau gue biasanya pakainya di full. Kayak gini cuy. Nanti kualitas gambarnya seperti ini ya. Nah, sebelum kita di sini kita bisa langsung set dulu ya. Kita bisa set gimana cara pengoptimalkannya. Ini untuk biar lebih gambarnya lebih enak, gue set tulis 1080 ya. Nah, seperti kayak gini. Nah, ini gambarnya bakalan lebih full. Kita akan masuk ke dalam configure video. Nah di bagian configure video ini tuh ada beberapa pengaturan untuk mengoptimalkan lagi cahaya yang kalian gunakan nih. Nah contohnya di sini kan gua menggunakan cahayanya banyak RGB yang di belakang. So jadi kita akan mengurangi sedikit-sedikitnya warna-warnanya biar RGB-nya lebih keluar lagi dan tampilan gambar gua pun juga lebih optimal lagi ya. Kita akan masuk ke dalam kamera kontrol. Biasanya kalau gue tuh mematikan yang namanya low light compensation yang pertama. Nah kira-kiranya kalau misalkan begini udah cukup, ini langsung lu siap gas aja. Nah di sini kan agak sedikit lebih gelap karena gue belum nyalain si ring light si webcamnya. Kita kan coba nyalain. Oke, sini gue menggunakan mode yang warnanya putih. Kenapa warnanya putih? Ya karena biar lebih natural aja. Karena dari sini pun juga white balance-nya dia ini banyaknya ke kuning. Jadi gue nyalainnya tembaknya pakai warna yang putih. Nah, jika kalian menurut sini udah oke, kalian tinggal langsung bisa di-apply aja ya. Nah, misalkan kalian ada sedikit yang kurang, kalian bisa masuk ke dalam video Proc M-nya ini. Dan kalian bisa set brightness-nya sesuai dengan selera kalian mau bagusnya kayak gimana. Nah misalkan kayak gini. Lalu di kontrasnya bisa mau dikurangi, mau ditambahin biar lebih sinematik juga boleh. Misalkan di sebelah sini. Lalu white-nya nggak usah diotak-atik ya. Saturation-nya misalkan dikurangi terlalu kemerahan nih misalkan kayak gimana. Nah boleh di sebelah sini. Sharpness-nya misalkan boleh dikurangi biar lebih tajam lagi. Kayak gitu. Gamanya boleh misalkan kalian mau tambahin juga gamma. Kayak gini. Nah oke.
Lalu weight balance-nya di sini kalian boleh gak di checklist dan kalian tinggal cari weight balance yang cocok dengan RGB yang kalian pakai di ruangan nih. Misalkan kalau gue rata-rata pakainya di antara seginian cuy ya. Nah, ataupun mau di checklist pun kayaknya lebih oke, di checklist DL weight balance-nya lebih oke ya. Lalu selanjutnya di sini udah oke, power flickernya di sini kalian pastiin di 60 Hz ya. Lalu kita klik apply dan klik di oke. So, udah begini kalian tinggal di oke aja. Nah, ini hasil dari si webcam The Eye Beta 1. Menurut gua ini webcam udah sangat mewakili banget kalau misalkan kalian pengen live streaming game ya. Di sini pun juga webcam yang gua dipakai contoh ini tuh webcam yang udah gua pakai dari pertama kali rilis Behalf The Eye Beta 1 dan ini sudah sekitar 6 bulan dan masih oke aja, masih awet aja, nggak berjamur juga dari lensanya, sangat mantep banget. Nah selanjutnya di sini gua bakalan cobain untuk pengetesan mic yang dihasilkan dari si webcam ini. Kita akan ganti dulu mode mic-nya. Oke, ini hasil kualitas mic yang dihasilkan dari webcam ini. Ya menurut gua lumayan-lumayan aja kalau misalkan kalian pengen video meeting ataupun yang kalian gak pengen ribet gitu coy. Cuman gua sangat tidak merekomendasikan kalian menggunakan mic ini untuk dipakai ke profesional nih. Contohnya dipakai untuk live streaming game. Kalau sekedar video call doang sih masih oke ya. Cuma kalau dipakai kayak buat recording game ataupun dipakai kayak buat live streaming, apalagi dibikin konten yang serius, jangan. Mau nggak mau kalian wajib punya modal sendiri, nambah modal sendiri untuk membeli mic eksternal. Kalau bisa, kalau misalnya nggak ada, pakai mic yang bawaan dari headset. Ya karena kalau begini bawaannya hanya ala kadarnya aja cuy. So ini saja untuk tutorial gimana cara mengoptimalkan si webcam ini dan menurut gue sangat recommended banget cuy. So oke, gimana menurut kalian tentang webcam Behalf The Eye Beta 1 ini? Menurut gua untuk para pemula sudah sangat cukup banget. Jadi si webcam itu harganya sangat murah banget, tapi dia memiliki kualitas yang gak kalah dengan webcam yang harganya 1 jutaan. Gua sendiri di sini sebagai live streamer juga pakai cuy. Gua menggunakan produk sendiri gua untuk kebutuhan live streaming gua ya, karena gua tahu lah Behalf itu memiliki simbol From and for Indonesian Streamer yang dimana ini dibuat oleh seorang streamer dan bukan dikasih tapi dijual ya, intinya ke dalam untuk si streamer itu sendiri cuy, begitu ya. Jadi memang gua pakai sendiri gitu si webcam ini. So kami saja untuk review gua tentang si webcam Behalf The Eye Beta 1 ini dan sangat recommended banget. Jika kalian pengen ngebeli si webcam ini, langsung cek link deskripsi yang ada di bawah. So kami sekian aja untuk video dari gua Behalf From and for Indonesian Streamer.